perkotaan, ada 4 orang sahabat sejati yang sedang bermain di sebuah hutan. Di antara 4 sahabat sejati tersebut, ada 2 gadis yang bernama Rakwil dan Gendis. Keduanya memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Rakwil menyukai budaya yang kebarat-baratan, seperti western, K-pop, dan lain-lain. Sementara Gendis menyukai budaya Indonesia, tari tradisional, sejarah, dan lain-lain. Suatu hari, saat mereka berempat sedang asyik bermain, mereka tidak sengaja menemukan jam kuno yang usang. Guys, look! What is this? Rakwil yang penasaran pun mulai mengotak-atik jam tersebut dan hal yang tak terduga terjadi. Selamat datang di Taman Sari, tempat hiburan bagi para raja. Kenapa kita ada di sini? Dan tahun berapa sekarang? Saat ini, kalian sedang berada di tahun 682 Masehi. Kenapa emangnya? Kami terkena kutukan sejak berabad-abad tahun yang lalu, yaitu kita tak akan bisa kembali ke tahun-tahun yang akan mendatang. Alias, kita terjebak di masa lalu. Jadi, pada malam yang indah ini, kami dengan bangga mempersembahkan sebuah tarian yang akan membawa Anda merasakan keajaiban budaya kita. Semoga Sriwijaya selalu dipenuhi dengan kedamaian seperti tarian yang baru saja kita saksikan ini. Terima kasih atas persembahan yang sangat luar biasa. Sama-sama. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjaga warisan ini.
agar tetap hidup dalam setiap generasi. Di tengah percakapan, padan gendis tiba-tiba terhenti. Sesaat, dunia seakan berhenti berputar. Salah seorang penari, wajahnya hampir identik dengan wajah ibundanya. Semua rasa yang telah lama terkubur kembali menghantamnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia membeku sejenak, tak mampu bergerak. Tapi, bukankah ibunya sudah tiada? Ini nggak mungkin. Apakah itu Bunda? Nggak, ini nggak mungkin. Gendis tenggelam dalam imajinasinya. Tiba-tiba, Gendis melihat bundanya yang telah lama meninggal di sebuah sungai tidak jauh dari sana. Bunda! Gendis mendekati sungai tersebut untuk memastikan apakah itu bundanya atau bukan. Nak, tetap jaga kebudayaan Indonesia yang dulu ya. Semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Gendis, are you okay? Kamu nggak apa-apa kan? Udah nggak pusing kan? Tadi aku lihat seseorang yang benar-benar mirip Bunda. Rasanya seperti dunia ini berhenti sejenak. Serius, apa yang terjadi? Kamu baik-baik aja kan? Aku nggak tahu, di antara para penari tadi ada yang mirip banget sama Bunda. Rasanya kayak aku lihat Bunda lagi. Wajahnya, tariannya, bahkan senyumnya. Itu kayak semuanya hidup lagi. Walaupun aku tahu Bunda gak bisa kembali lagi, tapi Bunda orangnya baik banget. Aku ngerti. Kadang perasaan itu datang tiba-tiba kan? Tapi yang pasti, bunda kamu selalu ada dalam hatimu. Dan itu nggak akan pernah hilang. Gimana kalau kita cari cara buat pulang ke rumah? Bener juga. Hah? Sekarang kita berada di mana? Wait. Kayaknya aku tahu deh ini di mana. Ini kan tahun 1893, zamannya si Pitung. Si Pitung. Siapa tuh? Si Pitung itu tokoh legendaris Betawi yang dikenal sebagai pahlawan dan jagoan silat. Oh, gitu sejarahnya. Kok firasatku nggak enak ya? Aku rasa mending kita pergi dulu deh dari tempat ini. Kembalikan uang aneh. Ente mana berhak mengambil uang aneh. Ini udah jadi milik aneh. Kalau ente mau uang ini balik, ente harus ngalahin aneh. Siapa takut? Ciil, Jembul, maju! Pertarungan antara si Pitung dengan Ciil dan Jembul berlangsung. Semua itu berawal saat Rois dan anak buahnya mencuri uang hasil ternak si Pitung. Dengan mengeluarkan jurus yang handal, si Pitung dengan cepat menumbangkan Ciil dan Jembul dalam sekali gerakan. Sekarang, waktunya ente lawan aneh.
Ya sudah, sebutkan nama kalian. Nama Aye Rois bang, ini Jiil dan ini Jembul. Rois dan teman-temannya mengaku kalah. Bukannya bertaubat, Rois justru mengajak si Pitung untuk kerjasama mencuri. Tetapi, si Pitung dengan lantang menjawab bahwa ia tidak mau melakukan perbuatan keji tersebut. Astagfirullah, sesungguhnya Allah selalu melihat perbuatan ente-ente semua. Tapi, si Pitung mulai membisikkan sebuah rencana kepada Rois dan teman-temannya. Kira-kira apa yang direncanakan si Pitung? Siang berganti malam. Pada umumnya di malam hari, semua orang beristirahat di rumah. Berbeda dengan si Pitung, Rois, Ciil dan Jembul yang menjalankan aksinya untuk merampas harta orang kaya. Jangan negatif thinking dulu. Harta yang berhasil diambil oleh si Pitung akan dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Singkat cerita, pasukan Belanda mengetahui bahwa si Pitung dan teman-temannya selalu mencuri harta orang kaya setiap malam, dan si Pitung dianggap sebagai ancaman keamanan dan ketertiban. Salah satu bawahan komando Belanda melaporkan bahwa yang merampas harta mereka adalah si Pitung, Rois, Ciil, dan Jembul. lapor. Kami mendapatkan laporan bahwa si Pitung, Rois, Ciil, dan Jembul telah melakukan perampokan besar-besaran terhadap harta kita. Mereka dengan berani menyerang konvoi dan mengambil semua kekayaan yang telah kita kumpulkan. Tidak mungkin, itu uang yang sudah aku kumpulkan dengan cara yang licik dan berdarah. Si Pitung, dia yang berani merampas semua itu. Mudah dari itu, benar-benar tidak tahu batas. Tidak akan kubiarkan ini begitu saja. Si Pitung akan menyesal. Aku akan menangkapnya dan menghancurkan segalanya yang dia tahu. Wahahaha. Pasti dengan peluru ini, si Pitung akan mati. Wahahaha. Si Pitung sudah lemah tidak berdaya. Tubuhnya rasanya remuk dan sepertinya ajal telah memanggilnya. Inilah kisah si Pitung, seorang jawara Betawi. Nah, jadi gitu kisah si Pitung. Bagaimanapun juga, kita nggak boleh lama-lama terjebak di sini. Ayo kita pulang. Rakwil kembali mengotak-atik jam tersebut dan hal yang sama terjadi. Besar-besaran. Kalian yakin gak menonton? Jadi penasaran deh. Nonton yuk. Ya udah deh, ayo.
puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Leluconannya tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Janji kemana-mana, janji, janji takkan kemana-mana, janji, janji takkan kemana-mana, janji, janji takkan kemana-mana. Kedua teman mereka. Gendis, Raquel, dari mana aja kalian? Kita udah nyari kalian dari tadi. Hah? Kalian ingat gak jam tangan yang kita temuin tadi? Ternyata jam itu bisa bikin kita ke masa lalu ataupun masa depan. Emang iya? Emangnya kita nemuin jam? Udahlah, pokoknya intinya gitu. Yang penting kita sekarang udah kumpul lagi. Apa kata kalian kalau kita nyanyi bareng sekarang? Yuk kita melukis momen yang indah bersama-sama. Yuk.